Shalom Alehi. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Bagaimana kabar luar biasa? Luar biasa. Ya, kalau sudah ketemu mulai baca ayat 1 sampai ayat 11. Keluaran 1 ya. 20 ayat 1 sampai 11. Hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena Akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci Aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi Aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingat hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari kau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah kau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu atau ternakmu ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Amin. Ya, Shalom Alehi. Sekali lagi 10 perintah Elohim yang kita sudah dengar itu artinya Torah yang diturunkan oleh Bapa kepada Musa. Nah, 10 perintah yang harus kita taati. Nah, sekarang saya baca firman Elohim versi lemak ikan. Siapa yang tahu lemak ikan di sini? Katakan. Siapa yang ngerti? Oh, nggak tahu, nanti cari kamu juga nanti. Ya. Nanti saya baca 10 perintah Elohim versi lemak ikan. 1. Akulah Tuhan Elohimmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. Dirubah. Yang tadi ayat perintah pertama dirubah. Yang kedua, jangan menyebut Tuhan Elohim dengan tidak hormat. Dirubah. Ingat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan. Cuma hari Tuhan. Dirubah. 4. Hormati ibu dan bapakmu. Dirubah. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Kurang lengkap. Dan 10. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesama secara tidak adil. Jadi setan sudah berubah. 10 perintah Elohim. Setan sudah merubah. Kenapa setan merubah? Supaya yang kita kembali yang ayat kedua yang saya katakan. Saya baca ayat 3 aja. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan. Nah, Bapak sudah melarang. Jangan ada ilah-ilah lain. Itu berhala, bicara tentang berhala. Ayat keempat, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas ataupun yang ada di bumi, di bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi. Nah, tadi sudah dirubah. Jadi tidak ada. Makanya banyak
pendeta-pendeta besar mengizinkan. Maaf, ini direkam, saya tidak menyerang siapa-siapa, saya bicara tentang kebenaran firman Bapak Yahweh. Jadi mereka mengizinkan, boleh taruh patung di rumah, boleh taruh apa aja di rumah yang menyerupai gajah kah, anjing kah, kelinci kah, ikan kah, segala bentuk-bentuk binatang yang tadi firman dia katakan baik dibolehkan, tidak boleh itu ditaruh. Kenapa? Kan ada ayatnya dilanjutkan. Ayat 5 dikatakan, jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka karena akulah Yahweh Elohim. Engkau Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi ketiga dan kepada keempat, kepada mereka yang membenci aku. Kan boleh katanya, boleh taruh itu. Artinya kalau nggak buat ya boleh beli, taruh di rumah saudara, taruh di rumah saudara. Tapi ayat 4 jangan menyembah. Jadi dengan dasar ini ayat ini menyatakan kita namanya menyembah. Kita semua taruh itu. Tapi saudara tahu, ini 10 perintah Elohim yang melarang itu berhala-berhala yang merupakan kejijikan kepada Bapak Yahweh. Berhala-berhala yang kejijikan kita taruh, kita tahu. Ternyata di dalam ada roh, ada roh setan di dalam. Sudah berapa kali saya sama teman saya melayani satu teman, didoain bareng-bareng, berhala-berhala tadi dihancurkan, semuanya keluar. Jadi hati-hati, jangan terkecoh, itu tipuan setan. Setan bilang, nggak apa-apa, itu taruh di rumah. Biasa yang melakukan ini apa? Orang kaya. Kenapa? Mereka ke luar negeri, wah lihat barang antik, gajah, harimau lah, singa, barang-barang antik mereka bawa pulang ke rumah, taruh di rumah. Begitu kita kasih ayat ini, mereka salah. Kan satu tidak menyembah. Sedangkan ini 10 perintah Elohim. Ini orang Torah Bapak Yahweh yang harus ditaati. Dari 613 Torah Bapak Yahweh, ini 10 yang dasar saja kita nggak taati. Kok kita belum bisa taati yang lain? Kok kita belum bisa taati yang lain? Tidak makan RW, tidak makan apalagi kucing, kelelawar, kodok, apalagi babi. Ini saja yang dasar kita nggak tahu. Tapi yang itu kita taat, tidak makan makanan itu sama Torah Bapak Yahweh. Jadi Yesus datang untuk mengganti, bukan membatalkan Torah itu. Jadi kalau kita lakukan satu dan lakukan yang lain, apa bedanya? Kita melanggar. Kita melanggar Torah Bapak Yahweh. Kita anggap itu biasa-biasa aja. Kita anggap itu biasa-biasa. Dan ternyata ini banyak pengalaman yang saya alami di rumah teman-teman yang punya barang-barang tumpah yang harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Mereka pelihara. Bulan ini bapaknya sakit, nanti bulan depan mamanya sakit, bulan berikut anaknya sakit. Pergi ke dokter cuma biasa langganan. Jadi si jahat setan itu ada di dalam barang-barang tumpah itu yang harus dimusnahkan. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Loh, saya kan nggak sembah. Satu lagi saya ingat ini Maria teman kita. Dia juga pernah punya lampu yang ada gambar ikan. Ini saya sudah bawa pulang. Untuk saya belum mencuri. Saya sudah bawa taruh depan rumah. Dipengaruhi sama kembarannya.
Oh itu nggak apa-apa. Akhirnya diminta balik. Nah ini kesaksian benarnya dia minta balik. Tapi dia ngaku buat saya, dia udah kasih orang lain. Jadi itu barang-barang tumpas, itu barang-barang kekejian yang harus dimusnahkan. Pokoknya tidak suka kekejian dalam rumah tangga, membuat rumah tangga tidak damai sejahtera. Nah, kesaksian tentang Hendra punya barang-barang yang dibawa waktu saya dengan kebetulan Hendra ada, bapaknya ada, mamanya ada, saya jembatan yang baktian ke rumah Hendra, ambil itu mainan-mainan yang dibeli dari Mac itu, mainan gambar orang. Nah, itu yang dibawa itu tidak langsung kita bakar karena dibawa sama Pak Baktiar. Pak Baktiar bawa pulang, dia bakar sendiri, dia nggak pernah cerita buat saya. Dia ceritanya pada saat saya mau mundur, saya mau mundur dari KPI, dia bilang barang-barang sampai dalam itu, saya bakar, saya diserang. Jadi berarti ada jahat, ada setan. Jadi jangan main-main. Itu satu, untuk menghambat berkat juga, berkat keselamatan, damai sejahtera. Itu gangguan yang paling kita bilang kecil, tapi perintah Bapak itu kekejian. Saya juga tadi nggak mau bawa firman ini, Bapak. Saya dulu tanya, firman apa yang Bapak suruh sampaikan ini. Jadi ini berarti saya harus kasih tahu, beritahu buat jemaat, kalau masih ada yang punya, cepat deh, ngaku deh. Soalnya setiap kali saya inspeksi ke Eropa, jemaat sembunyi sampai di sudut-sudut juga ketemu sejauh ini. Iya sembunyi, mereka sembunyi barang sudut bisa ketemu. Saya juga hikmat dari Bapak. Jadi bukan yang saya buat karena kebaikan Bapak bisa tunjukkan. Itu menghalang berkat. Yang menghalangi damai sejahtera di rumah tangga, menghalangi saudara untuk mendapat berkat Bapak. Jangan coba-coba sekecil apapun, sampai batu cincin pun yang ada isinya. Memang tidak semua batu cincin itu ada isi. Nah, ini kesaksian lagi. Maria waktu kita pergi, waktu dia lagi WR, saya ingat dia lagi WR di gereja yang sebelumnya, dia lagi WR pakai cincin yang warna merah. Saya nggak tahu. Saya begitu dia turun dari WR, saya lihat, lah, mana pakai cincin? Saya kira tanda isinya. Mari langsung lepas, Maria lepas, langsung dilepas, Saya bawa karena saya percaya sudah, saya buang di selokan. Nah, terus kita pergi doain dia. Nah, malam itu kita pergi doain dia di rumahnya, doain rumah Maria, doain Maria. Sudah tahu apa yang terjadi? Ibu Kem dia ada seperti anak kecil keluar dari kamar Maria. Nah, itu pekerjaan setan, keluar dari kamar Maria. Nah, Kesia, jadi bukan dia saja, 3 orang itu. Kesia teriak. Terus enggak, saya sebelah ini dipukul-pukul begini. Terus kamu. Itu saya juga nggak sadar, saya pulang saya dipukul. Apa dia? Jadi itu setan yang menyamar. Jadi jangan main-main. Kalau ada, saya kenapa suruh Bapak itu berarti mungkin masih ada jemaat yang sembunyikan. Dia lebih baik menyerah dia, ngaku aja loh Bapak, kita nggak hukum kok. Nah, iya lebih baik menyerah, kasih tahu kita datang ke rumah saudara, apa yang perlu dibakar, dibersihkan. Nah, soalnya itu, waduh, itu berbahaya sekali sampai bisa menyebabkan korban nyawa. Setan memang. Nah, saya tidak usah cerita orang lain, saya sekarang cerita diri saya alami. Berapa tahun yang lalu
Saya udah lama jalan-jalan gitu dengan teman beberapa orang, kita ke Palangkaraya. Ada pelantikan bupati di Palangkaraya. Nah, jadi kita habis pelantikan, saya mau paspor, saya pikir, oh bisa jalan-jalan ke Kucing. Jadi saya bawa paspor. Habis itu sudah selesai pulang, mereka pulang. Saya bilang, saya mau jalan-jalan kayak Kucing, kan dari Kalimantan, dari Pontianak kan dekat. Nah, jadi saya dari Palangkaraya naik boat ke Banjarmasin. Nah, ke Banjarmasin. Terus naik bukan ke Banjarmasin, dari Banjarmasin dulu baru ke Pontianak. Nah, ke Pontianak lewat jalan darat ke Pontianak. Nah, malamnya saya naik bis malam ke Kucing. Kan bawa paspor dia, saya jalan-jalan, saya sendiri yang lain pulang. Saya sampai di Kucing, ya saya ingin tahu ya Kucing kayak apa, ya Kucing bersih, bagus sekali, suasana tenang. Saya nginep di hotel, jalan-jalan. Nah, ini kesaksian yang saya belum pernah saksikan. Nah, saya lagi jalan-jalan ke tempat makan, saya lagi ngobrol dengan orang Indonesia yang ada di situ, lagi ngobrol, ini kamu bisnis apa? Dia bilang, ya bisnis, ya ada bisnis, ada bos besar. Jadi malam saya diajak ke suatu hotel. Bisnis apa ini? Saya nggak usah sebut ya. Nah, setelah sampai di sana, dikasih suruh keluar, kan ini saya rekam, dikasih suruh keluar yang ini, saya keluar yang ini, dan mereka bisa cepat. Kaget saya nggak percaya, buat kita ke Departemen Store asli. Nah, saya udah terpengaruh. Akhirnya saya kasih berapa ratus dolar ke situ. Malam banyak memang saya tolong bapak ya. Saya sadar, kalau besok dia kabur, uangnya hilang. Wah, saya bilang enggak, balikin. Jadi saya nggak jadi uang yang tadi saya kasih kembali. Nah, terus pulang ke Pontianak, ketemu salah satu teman dari Full Gospel. Nah, dia punya karunia penglihatan. Jadi jangan bayangkan kalau saudara punya karunia penglihatan, pakai berarti. Dia bilang di rumah kamu ada sesuatu. Coba nanti kamu pulang ke sana, periksa. Lihat. Nah, setelah saya pulang ke Bandung, benar saya cari-cari di rumah di belakang tempat void, di belakang itu ada gambar Kristi, Tuhan Yesus di gambar di salib. Cuma gambar, cuma Tuhan Yesus disalib di gambar itu. Wah, sudah benar, dia ngomong betul. Itu istri saya yang bikin, dia taruh di belakang, saya nggak tahu. Terus saya ambil langsung di bumi. Itu satu. Masih ada lagi. Saya dikirimi, saya minta burung cendrawasih dari Papua sekali 2 biji. Dari Papua. Sudah di set bagus, masuk di kaca, taruh di ruangan. Kok gak ada damai sejahtera? Nah, saya ketemulah ayat ini yang tadi, jangan taruh ayat 3 tadi, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air atau di bawah bumi. Jangan buat itu. Wah, saya nggak damai sejahtera. Untuk isi gue nggak keberatan, saya kasih ke kebetulan orang muda juga saya kasih. Nah, ada lagi satu lagi, gambar lagi. Nah, itu juga nggak sengaja. Di lantai 2 ada gambar kuda yang ada 6 biji. Semua pasti punya gambar itu. Nah, di atas
Suatu saat bosan, kok nggak damai sejahtera dengan gambar ini? Tunggu dulu, kasih orang lain. Jadi itu sesuatu benda kejijikan yang saudara taruh di rumah itu membuat damai sejahtera itu hilang. Ribut terus, nggak ada damai sejahtera, nggak ada ketenangan di rumah. Itu hanya kasih orang. Jadi sekarang kosong dalam orang benar damai sejahtera. Jadi jangan main-main barang sekecil apa. Ini firman Bapaknya ngomong firman Allah. Kekejian di mata. Nah, terus yang hebatnya itu kan versi tadi yang saya bilang lewat kita. Dia sudah robot. Jadi ayat itu tidak ada, jangan dilakukan. Jadi mereka jemaatnya itu banyak yang pakai patung. Jadi saudara ngerti lah. Gereja itu yang pakai patung ini. Nah, kita menegur mereka tunjukin firman yang tadi saya bilang. Karena mereka punya kitab suci sendiri. Tidak ada itu kan, tidak ada berita yang saya baca, tidak ada. Jangan itu membuat patung yang enggak ada itu. Nah, sudah dirubah. Hati-hati, setan merubah sesuatu begitu gampang. Begitupun dengan nama Bapa Yahweh, Yeshua Masih. Setan pun berubah dengan gampang. Yeshua cuma diganti, tapi Yesus di belakang. Yesus. Kita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan di kota ini namanya ini, kota ini namanya kota ini. Jadi setan merubah dengan begitu gampang. Katakan cuma 2 huruf di belakang. Kok kita mau ikut dan kita ditipu sudah 400 tahun. Kita ada tua 400 tahun. Kita masih mau pegang tipuan daripada setan. Betul, ada mujizat. Yang kasih siapa? Setan yang berikan mujizat. Jangan sampai terjadi seperti teman saya, pembantuan yang dipakai Bapak Yahweh, tapi pakai nama yang lama. Saya lihat dia mata kepala sendiri, dia doain orang jalan, tongkat dilepas, jalan bisa selama dia. Tahu? Luar biasa ya, Bapak Yahweh luar biasa. Waktu itu pakai nama yang lama. Tapi tahu nggak saudara? Waktu dia sakit kanker otak, nggak ada itu Tuhan, dia malah putih. Dia malah putih. Dia sakitan, dia sakitan. Akhirnya game over. Sudah nggak punya tempat di surga, tempatnya di. Saudara tahu sendiri. Jadi kalau saudara sudah ikut Bapak Yahweh, jangan melenceng. Dalam nama Yesus, ikut dengan sungguh-sungguh, ikut dengan segenap hati. Karena namanya itu beda, nama berkuasa. Nama penuh dengan mujizat. Tidak ada nama lain yang dapat mengalahkan nama itu. Hanya Yesus Masih yang kita harus agungkan, kita harus tinggikan. Namanya itu dahsyat sekarang. Nah, sekarang firman Tuhan dilanjutin. Bapak, siap baca. Ulangan 5 ayat 8 dan 9. Ulangan 5 ayat 8 dan 9. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Terima kasih. Jadi
Jangan membuat patung bagimu. Saya nggak buat, saya cuma belinya sama apa bedanya. Jadi untuk itu sampai keturunan ketiga keempat. Saudara jangan main-main. Nah, ini lebih banyak kesaksian. Jadi benar-benar kesaksian terjadi karena saya lihat dengan mata sendiri. Ada teman saya juga bisnis garment. Saya baru tahu. Suatu saat dia bilang, Pak Bram, tolong jualin. Saya punya patung manekin. Saya kaget juga. Sejak kapan lu? Ada yang bilang itu kan patung manekin untuk taruh di toko, untuk taruh baju pria atau wanita. Boleh untuk bisnis, boleh. Saya bilang boleh. Tapi ini di rumah. Di rumah diproduksi garmen, dia taruh patung manekin itu dalam rumah. Jadi contoh. Jadi boleh nggak itu saya tanya? Boleh nggak? Hanya jawab, dua jawab, boleh atau tidak? Tidak. Karena itu di rumah. Jadi nggak boleh, nggak ada damai sejahtera. Walaupun itu contoh, kan bisa pakai gantungan, bisa. Kalau di toko lo dagang ya bisa dibenarkan karena orang supaya bisa lihat. Kalau pakai gantungan kurang bagus, jadi kalau pakai patung manekin gitu kelihatan bagus. Tahu nggak? Bisnisnya juga berantakan. Sudah tahu. Kerja cari duit untuk bayar ini itu. Ujung-ujungnya cukup untuk makan. Jadi jangan main-main. Sudah banyak contoh yang saya lihat. Sudah banyak contoh jajan coba itu biasa-biasa, jangan main-main. Itu Bapak yang katakan kekejian. Aku di hadapan bahwa itu barang berhala, kekejian, barang itu harus dimusnahkan, dihancurkan. Karena itu tidak berkenan. Kalau untuk apa dia bikin di 10 hukum Torah? Untuk apa? Ya lanjut lagi Pak Iwan. Imamat 26 ayat 1. Jadi ayatnya bukan satu ayat, banyak ayat yang supaya jelas ya. Jadi ya, Imamat 26 ayat 1. 26 ayat 1. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung pahatan. Juga tiang berhala tidak boleh kamu dirikan bagimu. Bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohim. Amin. Itu. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala, patung itu berhala dan patung yang ada juga dipahat. Jadi bukan yang tadi beli jadi, ada yang boleh dipahat dari kayu dipahat, dari batu juga tiang berhala. Tiang tidak boleh kamu dirikan bagi bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya. So akulah Yahweh Elohim. Ya alasan orang itu kan untuk sujud, gua nggak sujud aja Pak. Kita izinkan, kadang-kadang sih kan ada aja gitu. Kan tidak sujud ini, tapi sudah jelas larangan Bapak Yahweh 10 perintah Elohim itu jelas. Jangan membuat atau membeli. Boneka bagaimana? Boleh tidak? Tidak. Satu orang. Yang lain boleh tidak boneka? Boneka pun tidak boleh karena menyerupai orang apa yang dibuat ada roh jahat. Amin. Tuh. Saya ini teman saya satu. Kita pergi doa dia. Waduh, saya bilang ini tolong dimusnahkan dong. Boneka doang. Aduh nggak apa-apa. Yang terjadi apa? Anaknya sakit-sakitan terus. Jadi boneka itu sesuatu yang dibuat menyerupai gambar manusia atau apapun, itu pun tidak boleh. Bukan saya mau, dapat Elohim yang mau. Jadi kita harus taat kepada Bapak. Jadi saudara kalau di rumah masih ada boneka punya anak, ya harus bakar.
Harus bakar, nggak bisa kompromi. Ya kalau nggak bisa bakar, ya bawa ke sini Pak Erwin. Pak Erwin kita bakar sama-sama. Nah, beresin. Jangan itu jadi penghalang berkah. Dia nyerang tuh pelan-pelan, tahu. Setan tuh menyamar seperti malaikat terang. Dia nyerang tuh begitu gampang. Ini diserang loh. Ya sampai kita nggak sadar. Makanya kita doa, terus penghalang doa salah satu lagi. Cuma sudah ngomong penghalang doa pertama. Kamu belum sama sekarang belum meminta sesuatu kepadaku. Kau minta tapi doa tapi nggak sungguh-sungguh. Berdoa sekali, 2 kali, 3 kali nggak jawab terus putus asa menyerah. Firman Tuhan yang kemarin sudah mungkin saudara dengar sebelumnya, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu kepada mintalah maka Bapa dalam nama Yesus akan memberi. Tapi dengan sungguh-sungguh dia percaya iman, jangan putus asa. Berdoa terus. Kalau ini masih ada, barang-barang berhala masih ada, kamu minta-minta juga nggak bisa, nggak ada jawaban karena setan nangkap. Jadi ada hamba Tuhan mengatakan 3 macam doa langsung dijawab, tunggu tidak dijawab. Ada ayatnya? Saya belum ketemu ayatnya. Tolong kalau saudara ketemu ayat kasih tahu saya juga belajar. Yang saya tahu itu dosa penghambat doa tidak dijawab karena dosa. Dosa itu apa? Janji yang tidak ditepati, kebohong, ribut terus, suami istri, anak orang tua. Kita nggak sadar. Ya minta ampun, doa tanya Bapak yang itu, tanya Roh Kudus dan Roh Kudus saya minta ampun. Jadi itu yang menyebabkan kenapa doa kita nggak dijawab-jawab. Itu penghalang. Jadi tidak ada, tidak ada ayat firman. Kalau ada nanti kasih tahu saya. Tidak ada firman Tuhan. Kalau doa jawabannya dijawab, tunggu atau tidak. Nah, itu banyak saya dengar. Doa untuk orang miskin jadi kaya. Mana ada ayatnya? Coba ini. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Dia bertobat dulu. Dia bertobat dulu. Percaya Bapaknya, baru tubuh jiwa roh dipulihkan, baru diberkati. Jadi jangan berdoa begitu ya. Orang miskin jadi kaya. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Percaya. Kalau kuasa Bapak yang bekerja dengan dahsyat, apapun masalah kita datang dengan rendah hati, bertobat. Apabila dosa belum ada yang belum beres, minta akan diampuni, akan diberikan jalan keluar. Kita pasti dipulihkan. Cuma penghalang itu kita nggak mau buang. Ada lagi. Katanya sudah percaya Bapak Yahweh dalam nama Yesus masih dengar lagunya. Yesus. Dipanggil terus dengar lagu itu, nyanyi lagi. Senang dengan lagu itu. Memang lagi enak lagu itu. Lagu Yesus enak. Dagingnya enak. Rohnya menderita. Jadi ikut Bapak Yahweh dalam nama Yesus, bayar harga. Harus mau merdeka. Makanya saya, kenapa sih Bapak anak-anak Bapak ikut Bapak tapi kok nggak diberkati satu, kok sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh. Nah itu penghalang itu. Masih belum beres, masih suka dengar lagu-lagu yang ada serus-serusnya. Ganti Bapak yang ada mujizat, ada kuasa dalam nama ini. Yesus Masih. Kita main-main dengan itu. Kalau sebentar lecture bagaimana? Kita lihat sudah perang, sudah sampai mana? Sebentar lagi perjanjian damai sudah tanggal 19. Presiden kita akan ketemu dengan Netanyahu, Trump di Amerika. Mulai dari perjanjian damai Yerusalem. Jangan kita masih lama. Jangan main-main. Jangan main-main.
Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini saya sarankan tidak ada paksaan. Maafin kalau ada yang belum dibaptis pembaruan. Begitu dengan firman kebenaran ini, saya segera dibaptis. Gak usah takut, baptis dulu. Firman Bapak yang ngomong baptis dulu baru diajar. Amin. Kalau nggak diajar terus firman terus sampai kepala botak seperti saya, tetap saja nggak mau dibaptis. Iya. Bisa ketemu banyak. Ini jadi jangan main-main. Ya firman saya dikeras, jangan main-main. Kita nggak tahu umur berapa. Kita nggak tahu apakah besok kita masih ada. Jadi itu. Carilah Bapak yang selama bisa ditemui. Karena umur waktu kita tidak ada yang tahu. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan perbuatan-perbuatan tercela. Bapak itu membenci. Kalau ada salah sih teman, ya sudah datang minta maaf. Apa sih yang susah? Minta maaf susah apa sih? Tinggal datang minta maaf. Ya terus Pak Iwan ayat itu. Yesaya 14 ayat 3. Ya bahasa Yeskiel 14 ayat 3. 14 ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini sudah menaruh berhala-berhala mereka di dalam hatinya dan menaruh batu sandungan dari kejahatan mereka di hadapan wajahnya. Maka aku sungguh-sungguh dicari oleh mereka. Amin. Nah, kamu sudah taruh berhala-berhala dalam hati. Taruh dalam mulut sama yang taruh dalam hati. Berhala-berhala. Apa berhalamu? Nah, sekarang dia besar apa berhalamu? Hari Sabat, hari perhentian, hari untuk istirahat, hari untuk dikuduskan. Jadi Bapak Yahweh, bukan kerja, sudah capek, sisa waktu baru kasih Bapak Yahweh. Itu berhala. Jadi kuduskan hari Sabat ini 10 perintah tadi sudah baca. Tobat. Biarkan Bapak yang akan beri, jangan takut. Seperti balik tangan. Percaya Bapak yang sanggup benar. Amin. Makanya saya curiga kalau yang datang terlambat itu kan kerja tuh. Tapi mohon maaf yang memang harus kerja hari Sabtu ya kerja selain datang dalam. Tapi kalau yang kerja santai-santai jangan telat. Telat artinya kita tidak menghormati Bapak saya juga telat. Saya telat. Karena anak saya udah buat saya telat. Karena kerjaan. Nah ini sekarang kita dulu dia. Kalau mau ibadah hari Sabat itu tidak sampai kerja. Payah minggu depan suruh dia jadi singer, dia bisa singer. Oh, ya. Supaya dia mau bertanya Bapak suruh dia gereja singer bahkan jadi WR bisa. Cuma dia sekarang pura-pura aja. Jadi kita berlayani sungguh-sungguh karena saya sudah tahu waktu sudah disingkat. Kita jangan main-main lagi. Waduh, mengerikan sekali. Betul. Mengerikan sekali. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kalau kita tetap begini terus. Nah, sudah sampai tahap mempelai belum? Nah, katanya mau receh. Kita tuh mempelai. Jangan kita ada sampai saya kata sahabat belum tentu hanya mempelai yang dianggap. Nah, mempelai itu intim dengan Bapak Yahweh. Ibadah dengan Bapak Yahweh. Amin. Hari doa datang. Coba masa kemarin kita doa udah cuma 6 orang. Yang lain cuma. Masa coba. Tetap saya semangat. Tetap saya semangat beritahu kebenaran Bapak Yahweh. Karena haus dan lapar. Saudara nggak lapar. Artinya kalau saudara nggak haus dan lapar adalah ibadat. Mesbah doa sudah disediakan. Ibadah sediakan. Nggak mau datang.
Hati-hati. Artinya hati sesuatu berhala masih menghalang tobat dalam hidup. Kalau jangan dengan baik-baik. Nanti waktu rapture Berhala mana yang sama orang menghakimi orang yang lain? saya tidak menghakimi, maaf. Bukan. Ini tanya, kasih jawaban. Sorry. Sedikit, tanya sedikit. Jadi prinsipnya itu kita cari Bapak yang baik sungguh-sungguh, cari dia karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ya, saudara siap rapture? Nah, siap rapture sungguh-sungguh ikut dia Bapak yang baik. Terus Pak Iwan, Yesaya pasal 8 ayat 10. Yesaya 8 ayat 10. Dan aku masuk ke dalam dan melihat, dan tampaklah segala gambar binatang, melata, dan hewan menjijikan, dan segala berhala keluarga Israel yang terukir pada sekeliling dinding itu. Amin, amin. Nah, jadi dan aku masuk ke dalam dan tampak segala gambar binatang, melata dan hewan menjijikan dan segala berhala keluarga Israel terukir pada sekeliling tembok. Tembok pun digambar itu nggak boleh binatang-binatang. Kalau harus menjaga rumah kita terus. Gitu. Jadi sudah banyak ayat. Jangan alasan lagi dipakai ayat. Tinggal kalau ada ya udah dengan rela hati untuk memberikan barang masuk dimusnahkan, dihancurkan dia. Bentar, masih ada loh. Supaya saudara ngerti, kalau saudara mati dibilang, wah, apa-apa. Kalian Yesaya 20 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Yesaya 20. Ya. Ya, saya baca. Ya, benar. Firman Yahweh berbunyi demikian, Yesaya 27 dan 8. Kepada mereka biarlah tiap-tiap orang menyingkirkan berhala kejijikan dari matanya, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Namun mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengarkan aku. Masing-masing tidak membuang berhala-berhala kejijikan dari hadapan mereka, dan mereka tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Kemudian aku berfirman, aku akan mencurahkan murkaku atas mereka untuk menggenapkan murkaku melawan mereka di tengah-tengah negeri Mesir. Itu Bapak terima kasih Pak ya. Bapak yang mencurahkan. Jadi jangan ramai. Semua berhala. Ini yang penting. Ada 3 jenis Torah dalam tradisi Yahudi. Torah Sebita, berarti Torah berarti Taurat tertulis, yaitu 5 kitab Moses yang tertulis. Torah Sebalpe, berarti Taurat lisan, yaitu ajaran-ajaran dan interpretasi dari lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Yang terakhir Torah Ain, berarti Torah kehidupan, yaitu aplikasi dan pimpinan ajaran Torah dalam kehidupan sehari-hari. Torah Ain adalah Yesus sendiri. Yesus Masih. Torah adalah Torah kehidupan. Jadi kalau ada pendeta yang bilang Yesus membatalkan Torah, itu nggak benar. Yesus adalah Torah Ain, Torah kehidupan. Torah kehidupan. Jadi ini yang dasar yang kita nggak lakukan,
ya bagaimana bisa taat yang lain? Nah, percaya Bapak Yahweh dahsyat. Haleluya. Jadi Yesua Al-Masih adalah Torah kehidupan. Nah, kalau kita nomor taat yang tadi dasar 10 itu, apalagi 613, nah, kita akan bisa taat. Tapi di 613 itu yang dilakukan cuma 365, 2/8 tidak dalam. Nah, jadi yang dasar. Jadi saya percaya firman yang keras, yang tersemu puji Bapak Yahweh, segala kemuliaan Bapak Yahweh. Ya, puji Tuhan. Bapak Yahweh berkata, haleluya, amin.